Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul terakhir, yaitu tentang upload file. Jadi di sini kita akan membuat fitur untuk mengupload sebuah gambar. Filenya di sini adalah sebuah gambar. Nah, yang pertama itu ada upload gambar ke database. Kita buat database-nya dulu. Kakak pakai database yang sistem underscore informasi aja, tapi buat tabel baru. Nama tabelnya gambar. Terus fieldnya ada ID, lengthnya 11. Kita buat auto increment. Tipenya varchar, lengthnya 100. Nama file, ukuran file, tipenya double. Terus satu lagi kolomnya, tipe file, oke. Nah, kita udah buat tabel baru. Sekarang langsung aja masuk ke tahap berikutnya, yaitu buka file config.php. Nah, di file config.php di bagian base_url-nya pastikan kalau URL kalian udah seperti ini formatnya. http localhost terus nama folder CI kalian. Nah, kalau kemarin ada yang belum bisa menghilangkan index.php, jangan lupa di sini ditambahkan index.php. Oke. Lalu di file autoload, libraries. Nah, di situ yang kita pakai library database, ini udah ada. Terus helpernya, form dan URL juga udah ada. Kalau belum ada, dibuat di situ helper, form, dan URL. Oke. Nah, di file roots.php, ini roots.php tahu kan letaknya di mana? Masih sama di folder config. Kalau di modul itu dibuat di situ default underscore controllernya itu jadi controller gambar. Tapi kakak tetap buat controller welcome aja. Nanti controller gambarnya kita langsung akses di browser aja, kita tulis nama controllernya seperti biasa. Kalau kalian mau ubah default controllernya jadi gambar juga nggak apa-apa. Nanti di browser berarti kalian tinggal mengakses localhost dan nama folder CI kalian aja tanpa mengetikkan nama controllernya lagi. Oke. Oke, lalu di file database.php jangan lupa isi nama database-nya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa. Kalau misalkan kalian buat database baru, tinggal ganti aja nama database-nya. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita buat sebuah model dengan nama gambar model.php. Nah, ini codingan untuk gambar model.php. Jadi di sini ada fungsi view yang isinya itu untuk nge-get data yang ada di tabel gambar. Jadi get nama tabel yang dalam kurung ini. Tabel yang kita gunakan untuk upload file ini. Tadi kan tabel gambar, makanya di sini namanya gambar. Oke, selanjutnya ada fungsi upload. Isinya itu pertama kita buat variabel baru namanya config. Ya, config. Dia bentuknya array. Di situ yang pertama ada untuk upload path. Jadi path-nya ketika gambarnya itu udah diupload akan diletakkan di folder mana. Nah, di sini itu sama dengan nama foldernya itu adalah folder images. Nah, tanda titik ini maksudnya root foldernya, yaitu folder CI kita.
Nah, jadi kalau di folder CI kalian belum ada folder images, harus kita buat dulu. Nah, kalau kalian mau buat folder images ini di dalam folder asset, itu juga bisa, tinggal tambahkan aja di depannya itu folder asset. Oke, yang kedua itu load types. Jadi type dari gambarnya. Di sini bisa JPG, PNG, JPEG. Terus ada max size-nya itu 248. Ini dalam kilobyte. Nah, terus ada remove underscore space. Ini untuk menghapus spasi ya. Nilainya true. Nah, lalu di sini oke, jadi ini kelebihan ketika kita menggunakan framework CI untuk membuat fitur upload gambar. Nah, CI udah menyediakan library namanya upload. Ya. Jadi di sini kita meloadkan library upload itu dan parameter ini $config yang udah kita buat variabel untuk konfigurasi path-nya, load types dan lain-lain. Nah, terus ada if this upload do underscore upload. Nah, jadi nih kita bisa gunakan fungsi yang ada di dalam library upload. Caranya nama library-nya dulu, baru nama fungsinya do underscore upload. Nah, lalu ini ada input underscore gambar. Nanti kita bahas ketika udah membuat file yang lainnya seperti controller dan view. Oke, ini kita skip dulu penjelasannya. Nah, lalu yang terakhir di model ada fungsi save dengan parameternya $upload, $data array deskripsi. Nah, di sini dia mengambil deskripsi input post dari form yang nanti ada kolom untuk input deskripsinya. Input post itu tandai aja, berarti dia ngambil dari form yang metodenya post. Nah, ada nama filenya juga, upload file, tipe file, ini nanti kita bahas lebih lanjut. This db insert gambar. Nah, yang terakhir di sini insert datanya ke tabel gambar. Ini nama tabelnya. Sekarang controllernya buat codingan ini dengan nama gambar.php. Jadi ini codingannya ada fungsi construct. Seperti biasa, fungsi construct adalah fungsi yang akan diakses pertama kali ketika kita mengakses folder atau controllernya di web. Nah, jadi fungsi ini yang diakses pertama kali dan dia meloadkan modelnya. Jadi modelnya itu nggak perlu di-loadkan lagi di setiap fungsi. Oke. Terus ada fungsi index. Nah, fungsi index ini di sini ada variabel $data gambar ya. Terus $dis gambar model view. Jadi dia di sini meloadkan modelnya nih, karena modelnya di sini udah di-loadkan, berarti bisa dipakai fungsi yang ada di dalam modelnya dengan cara buat dulu nama modelnya gambar model, lalu nama fungsi yang ada di model itu. Di sini yang digunakan adalah fungsi view. Nah, fungsi view tadi apa? Fungsi view tadi itu isinya ngeget data yang ada di tabel gambar. Jadi di sini $data nama tabelnya. Oke. Lalu di slot view. Nah, dia setelah itu akan meloadkan view. Nanti kita buat codingannya untuk view yang namanya gambar view, $datanya. Jadi $datanya ini atau data yang udah di get di dalam tabel gambar itu nanti akan ditampilkan melalui gambar view. Oke, selanjutnya ada fungsi tambah. $data array, ada variabel baru tipenya array di slot view. Nah, setelah itu dia akan meloadkan view namanya form, ini juga nanti kita buat, dan menampilkan data. Oke, nanti kita lihat apa datanya. Lalu if this input post submit. Nah, jadi nih kalau diklik tombol submit, maka
variabel baru ada variabel upload, this gambar model upload. Dia akan menjalankan fungsi upload dari model yang udah kita buat tadi. Nah, ini akan dijalankan. Oke. Nah, if upload resultnya sukses, yang ini tadi ya, result sukses. Oke. Nanti kita bahas ketika udah ada view-nya. Nah, this gambar model save. Jadi kalau resultnya sukses, dia akan memanggil fungsi save. Nih, memanggil fungsi yang ini. Else data message upload error. Oke, ini untuk controllernya. Nanti kita bahas lagi ketika udah ada view, gambar view dan view yang form tadi. Nah, ini codingan untuk gambar view. Oke, coba kita lihat controllernya lagi. Jadi, waktu kita akses controller gambar, otomatis dia akan mencari fungsi indeksnya setelah dia udah melakukan atau memanggil fungsi construct ini. Udah di-loadkan modelnya, berarti fungsi indeksnya kan yang akan dikeluarkannya, akan dipanggil ya. Nah, di fungsi indeks itu tadi dia meloadkan gambar view. Nah, dengan parameter, ada parameter $data dengan data yang udah diambil dari tabel gambar. Oke, jadi dia meloadkan gambar view yang udah ada datanya nih, udah diambil dari tabel gambar. Nah, di sini ada kolom gambar, deskripsi, nama file, ukuran file, dan tipe file. Oke. Nah, di sini ada codingan PHP if tanda seru empty $gambar yang artinya gambarnya nggak kosong. Atau data yang udah kita ambil di database tadi itu ada isinya, nggak kosong. Nah, kalau misalkan nggak kosong, maka dia for each gambar as $data. Gambarnya tadi, datanya yang udah diambil dari tabel tadi, dibuat, kan tadi ini $data kan. Nah, ini $data. Di sini dibuat $gambar. Nah, $gambarnya itu, ini cuma variabel aja ya, bebas kalian mau buat apa, as $data. Yang nanti ditampilkan satu-satu. For each, diulang-ulang gitu ya, perulangan. Nah, echo ada image, ada tag img, source-nya dari folder image tadi yang udah kita buat. $data diambil nama filenya. Oke. Dengan lebarnya 100, tingginya 100. Oke, jadi ambil gambarnya dari folder images dan nama filenya juga. Ya, $data ini asalnya dari database. Terus deskripsi, nama underscore file, ukuran file, tipe file, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalkan datanya itu kosong yang ada di tabel kita, itu akan muncul data tidak ada. Seperti itu. Oke, paham untuk yang gambar view? Nah, ini codingan untuk form. Jadi, tadi di gambar view itu kan ada teks tambah gambar. Nah, ketika diklik itu, teks tambah gambar itu, maka dia akan mengarah ke controller gambar dan fungsi tambah. Nah, kita lihat nih fungsi tambah. Ada di situ variabel $data, tipenya array, dan selanjutnya dia nge-view atau nge-loadkan view form dengan parameternya itu $data tadi yang udah dalam bentuk array. Maka kita langsung lihat nih di codingan untuk form. Oke, di sini pertama ada tag div style colornya red. Di situ dia akan menampilkan message. Jadi kalau misalkan ada message error gitu ya, dia akan ditampilkan di tag div ini dan warnanya merah. Oke. Nah, selanjutnya ada form underscore open. Jadi bisa kita lihat di codingan form ini itu nggak ada tag form. Nah, itu bisa digantikan dengan
fungsi form underscore open, karena kan kita udah buat helper form ya, jadi kita bisa pakai fungsi yang ada di helper form itu. Nah, form opennya itu parameternya ada di sini, dia akan memanggil controller gambar dan fungsi tambah. Nah, terus ada array and type. Nah, itu nilainya multipart slash form data. Ini harus digunakan atau harus kita buat ketika kita akan mengupload sebuah file. Nah, di sini ada type-nya file itu, kita harus buat ini and type multipart form data di form kita seperti itu. Jadi kalau ada upload, mengupload pakai ini di formnya. Oke, lanjut. Di situ ada kolom deskripsi, input type text, ya biasa dengan name input underscore deskripsi, terus value-nya set underscore value input underscore deskripsi. Nih, masih ingat kan ya apa fungsinya? Jadi kalau misalkan ada yang error, dia tetap ada data atau teks yang udah kita inputkan di kolom ini. Lalu ada gambar. Nah, di sini untuk kita mengupload atau biasa tuh ada choose file gitu kan. Nah, itu ada karena kita buat type-nya itu file dengan nama input underscore gambar. Terus ada ini submit. Oke. Nah, oke. Tadi kan udah nih, udah sampai melotkan view formnya. Terus kalau misalkan diklik submit ya, this input post submit, nah dia akan menjalankan codingan ini buat variabel baru namanya itu upload. Di situ dia akan menjalankan fungsi upload dari gambar model. Kita lihat nih ya, jadi gambarnya tadi nanti akan diletakkan di folder image, terus dicek types-nya, make size-nya, remove space. Nah, lalu langsung masuk ke this upload, do upload input gambar. Nah, input gambar itu didapat dari sini, dari name input underscore gambar ya. Nah, kalau misalkan do underscore upload input underscore gambar parameternya, maka dia akan menjalankan $return. Di sini ada variable return, itu tipenya array, parameternya itu atau isi array-nya itu ada result, nilainya sukses ya, file this upload data. Nah, ini diambil dari data yang ada di tabel database kita. Terus ada untuk error juga, kalau misalkan sukses, errornya itu nilainya kosong. Oke, return, $return. Nah, dia akan dikembalikan ke sini nanti. Tapi sebelumnya kita lihat kalau misalkan else, resultnya failed, filenya nggak ada, berarti errornya juga nih, kalau errornya this upload display errors, nanti akan muncul teks errornya di sini nanti datangnya dari situ ya, message $message ini nanti warnanya merah, warna teksnya. Oke, kita anggap kalau misalkan resultnya itu sukses. Nih, $upload result sukses kan tadi udah di return kan. Yang ini tadi $return isinya ini tadi itu udah di return kan ke sini ya, namanya di sini di controllernya $upload. Oke, tadi itu isinya kan ada result, ada file, ada error. Nah, dia dicek resultnya aja. Kalau misalkan resultnya sukses, dia akan menjalankan fungsi save dan $uploadnya itu dibuat jadi parameternya. Dia manggil fungsi save yang ada di model ini ya. Terus ada variabel data, isinya itu deskripsi. Nah, input post input underscore deskripsi diambil dari sini ya.
terus nama underscore file, $upload file underscore name. Jadi tadi ini file nih, $upload sama $return ini sama ya. $return tadi kan yang ada di modulnya, setelah udah dikirim ke controller kan tadi namanya $upload. Nah, $file itu tadi this upload data. Oke. Data itu isinya itu ada file underscore name, file underscore size, file underscore type. Nah, ketika kita ingin mengambil datanya, jadi kita buat dulu file baru file name, file size, seperti itu. Paham? Paham lah ya. Jadi diambil satu-satu yang ada di dalam file itu. Untuk nama underscore file, ukuran underscore file, tipe underscore file. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke tabel yang ada di database kita, diinsertkan. Ya, insert gambar. Ini nama tabelnya data yang udah ada ini. Oke, sampai sini paham? Paham, harus paham. Kalau nggak paham, ditanyakan aja. Sekarang kita coba akses di browser. Nama controllernya tadi gambar. Nah, ini tampilan data view-nya, karena kan controller gambar itu indeksnya ngelotkan gambar view. Oke, jadi ini kalau misalkan nggak ada datanya di tabel gambar, tabel di database kita tadi yang kita gunakan untuk upload file, itu akan muncul tidak ada. Nah, ini kalau kita klik tambah gambar, dia akan mengakses fungsi tambah itu tadi, yang dilotkannya itu adalah view form. Oke, di sini coba kita choose file. Oke, misalkan ini ya. Deskripsi terserah. Nah, lalu kita simpan. Oke, langsung muncul gambarnya, deskripsinya, nama filenya, ukuran dan tipe filenya. Terus coba kita cek di database. Apakah masuk? Nah, ini dia. Masuk ke database kita. Selanjutnya kita cek di folder images yang udah kita buat tadi. Nah, ini masuk juga ke folder images ini. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan membuat upload gambar ke directory. Untuk mengupload gambar ke directory, kita butuh sebuah controller dan sebuah view. Nggak pakai model karena kita nggak pakai database. Kita mau ngupload gambarnya itu ke directory aja. Nah, pertama sekali kita buat controller dengan nama upload.php. Jadi ini codingannya. Oke. Yang kita akses nanti di browser adalah controller upload. Ya. Nah, di situ ada fungsi index. Dia akan melotkan view v_upload. Dan di sini ada array error. Errornya nggak ada ya. Oke, kita lihat. Nih, codingan untuk v_upload. Ini view-nya. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah ini. Upload file ke directory. Oke, php echo $error. $error-nya itu tadi diambil dari sini. Nah, ini pertama kali dia nggak ada, kosong. Maka nanti nggak ada yang ditampilkan untuk $error-nya. Terus echo form open multipart. Ini yang tadi juga sama ya, kayak yang ini nstype multipart form itu. Jadi bisa dibuat juga pakai fungsi form_open multipart. Ya, karena kita udah konfigurasikan helper form, ya kita bisa pakai fungsi ini. Nah, itu akan mengopen controller upload dan fungsi aksi_upload yang ini. Oke.
Terus di sini ada untuk input type file, untuk inputkan filenya, type-nya file, name-nya berkas, terus ada tombol submit, value-nya upload. Oke. Nah, tadi kan dia akan mengopen fungsi aksi underscore upload. Di dalam fungsi aksi underscore upload itu ada ini sama kayak yang tadi, itu ada variable config, ada untuk upload underscore path. Nah, ini sama, kita pakai folder image saja yang udah kita buat tadi. Terus ada load types-nya, GIF, JPG, PNG, max size, max width, max height. Oke. Nah, selanjutnya dia meloadkan library upload. Oke, terus $config yang tadi ini itu sebagai parameter upload initialize tadi yang tadi juga $config. Nah, if ini ada tanda seru this upload do underscore upload berkas. Jadi kalau misalkan do uploadnya itu bukan berkas, nih berkas dari sini, dari inputan untuk upload filenya. Nah, dia akan membuat variable baru namanya $array yang isinya itu error, this upload display error. Jadi akan muncul error nanti di sini. Lalu this load view v underscore upload $error. Nah, dia akan tetap berada di v underscore upload ini, halamannya tetap di situ aja dan muncul pesan errornya. Tapi kalau misalkan do uploadnya itu berkas, dia di else ini $data array upload data, ini this upload data echo upload sukses. Dia akan mengupload datanya ke directory dan memunculkan kata kalimat upload sukses. Nah, paham sampai di situ codingannya? Selanjutnya langsung aja kita coba akses di browser. Jadi controller upload. Nih, tampilannya seperti ini. Upload, dia menjalankan fungsi indeksnya, yaitu meloadkan v underscore upload view tadi yang udah kita buat. Choose file, silakan ini, baru upload. Oke, upload sukses. Kita cek di folder images tadi, apakah gambarnya masuk ke folder ini. Nah, ternyata ada, nih dia. Oke, jadi gitu caranya untuk mengupload gambar ke directory. Sampai di sini paham? Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan aja. Jadi modul 8 kita cukup sampai di sini aja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saran kakak, kalian harus lebih teliti lagi ngelihat codingannya, ya. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.